Tadi pagi saya berdiskusi dengan pengacara, saya bilang sekarang polisi itu mengambil alih dui fungsi ABRI. Saya malah dimarahin, nggak dui fungsi Pak, tapi sekarang multifungsi. Polisi itu bukan dui fungsi lagi, multifungsi. Kita menekan bareng-bareng mengirim surat protes permintaan kepada Komisi 3 untuk memainkan perannya. Jadi jangan menjadi DPR itu hanya datang, duduk, dehem-dehem, dum-duman, duit itu. D6. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh D6 seperti itu. Kasus ini membuka kepada kita, polisi itu tidak bermartabat, polisi itu tidak beradab. Bagaimana orang yang tiap hari menjaga keamanan saya, mengambilkan minuman saya, nyupiri saya, bisa saya tembak seperti psikopat seperti itu. Karena saya meyakini ya, meskipun ditolak oleh siapapun, perilaku jahat, mungkin kalau dibilang mafia peradilan itu banyak yang sakit hati, tapi perilaku jahat itu masih ada di jaksa maupun di hakim. Karena itu bagaimana solusinya? Pakailah ruang publik ya, sebanyak mungkin, sesering mungkin. Mereka yang masih sibuk di ruang-ruang WhatsApp group itu keluar, mainlah TikTok, ya, mainlah Facebook, mainlah YouTube. Kenapa? Karena polisi-polisi sekarang itu popularitasnya juga karena TikTok, karena YouTube, karena Facebook. Jadi medsos ini berperan besar. Ini mungkin yang disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi modern itu bukan lagi media cetak dan elektronik, tapi adalah media sosial. Jadi kekuatan tekanan masyarakat, saya meyakini akan mampu membuka, menyadarkan semua orang bahwa adil itu cita-cita kita. Penegakan hukum itu menjadi satu proses untuk bisa tercapainya keadilan. Dan untuk itu semua harus berbenah. Semua harus berbenah. Saya yakin kalau banyak disentil telinganya, ya, banyak diteriaki, mereka juga akan berubah cara berpikirnya dan orientasinya. Begitu Cak Slamet. Ya, kalau begitu memang kondisinya di mana DPR harusnya menjadi satu instrumen yang bisa melakukan upaya desakan agar disparitas itu tidak terjadi, dan ternyata diharapkan civil society yang lebih memiliki peran dominan untuk melakukan itu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mekanisme civil society bisa melakukan langkah-langkah itu salurannya seperti apa? Itu pertanyaan krusialnya, Dokter. Kita minta bareng-bareng Komisi 3 itu undang itu Tito Karnavian, dia itu peletak dasar pencetak Satgasus. Itulah yang telah memainkan politik. Tadi pagi saya berdiskusi dengan pengacara, saya bilang sekarang polisi itu mengambil alih dui fungsi ABRI. Saya malah dimarahin, nggak dui fungsi Pak, tapi sekarang multifungsi. Polisi itu bukan dui fungsi lagi, multifungsi. Yang bisa meluruskan itu semua adalah DPR. Panggil itu Kapolri, panggil itu Tito. Bahkan sampai hari ini jangan lupa, di rentang waktu peristiwa, kalau kita memakai teori kausalitas sebab akibat, kenapa yang namanya Fadil Imran, Kapolda Metro itu tidak pernah dipanggil, belum disebutkan statusnya. Tidak mungkin kalau Kasat Reskrim itu terlibat, ya, anak buahnya Kapolres terlibat, sementara dia tidak tahu menahu, itu tidak mungkin. Dan dia juga menjadi bagian dari Satgasus. Karena itu pertanyaan Cak Slamet, bagaimana kita bisa menginisiasi, kita menekan bareng-bareng mengirim surat protes permintaan kepada Komisi 3 untuk memainkan perannya. Jadi jangan menjadi DPR itu hanya datang, duduk, dehem-dehem, dum-duman, duit itu. Ya, D6. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh D6 seperti itu. Begitu Cak Slamet.
Ya, banyak yang berharap publik kasus Verdi melalui pintu kasus Verdi Sambo itu benar-benar Ya, ujungnya nanti tidak hanya sekedar memberikan satu keputusan pengadilan yang inkrah atas betul. kasus itu, tetapi ini menjadi titik tolak bagi apa yang Anda sering katakan sebagai reorganisasi atau Revitalisasi. revitalisasi Jadi di polisi itu tubuh Polri. fungsi utamanya cuma menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Nggak perlu masuk ke bela negara, nggak perlu masuk ke masalah politik, ya, masalah perpajakan itu bukan urusan polisi. Lalu lintas pun di negara modern itu bukan urusan polisi. Ketinggalan itu kalau polisi ngurusi sopir truk yang overload, disemprit, diajak salaman begitu dan sebagainya. Itu udah ketinggalan lah. Ngapain menyekolahkan perwira polisi jauh-jauh kalau hasilnya cuma polisi yang bagian semprat-semprit, ya. Gitu, Cak Slamet. Ya, kalau itu nanti ujung yang ingin dicapai, kira-kira rekomendasi apa atas konstruksi motif Sambo bunuh Brigadir J ini, terutama juga harapan terhadap ujung keputusan pengadilan itu nanti diharapkan sehingga idealitanya bisa sampai kepada menyentuh tujuan reorganisasi dan revitalisasi Polri Ya, itu dong. karena namanya reorganisasi dan revitalisasi, perubahan itu melalui undang-undang, ya tentunya DPR, dan pemicunya adalah, triggernya itu adalah Komisi 3, ya. Komisi 3 itu kan mayoritas pengacara. Malah saya jadi takut, jangan-jangan Komisi 3 ini di jabat pengacara itu biar punya koneksi, biar saya nggak praktek tapi kantor saya jalan terus, ngebul terus, itu yang saya takutkan. Jadi perubahannya tetap, mindset polisi itu harus dirubah. Dia bukan penjaga kedaulatan. Dia penjaga keamanan, pelindung warga negara, dan penegak hukum. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kalau dia terlalu jauh, sekarang kasihan tentara, ya, tiap hari ditembaki, tiap hari mati di Papua, tetapi yang diterjunkan ke sana polisi-polisi biasa, bukan Densus. Mestinya kalau profesional ya Densus lah begitu. Jadi kembali, kalau memang ingin melakukan pembaharuan karena ini persoalan bangsa, ya, persoalan Indonesia itu bergaul di dunia, itu tempatnya di mana, ya DPR mengambil alih terutama Komisi 3 itu melakukan proses revitalisasi dan reorganisasi polisi. Kalau lebih cepat bisa Presiden ini membuat perpu atau pasal-pasal yang tidak jelas di dalam undang-undang kepolisian itu dibuatkan peraturan pemerintah. Itu yang langkah yang lebih mudah menurut saya. Ya, saya tetap konsekuen, ya, memang polisi itu harus direvitalisasi, ya, kemudian reorganisasi, dan yang pasti reposisi. Sekarang ini saya sampaikan baru reposisi, bahwa tadi Bang Refli, Pak Soleman Punto, dan insya Allah Prof. Suteki itu nanti hampir sama, ya. Artinya wilayah-wilayah yang memerangi kejahatan itu harus dipisahkan dari polisi pelayan masyarakat. Jadi jangan semua pekerjaan dari hulu sampai hilir dipegang polisi. Akhirnya polisi menghegemoni segala urusan, ya. Dan itu bertolak belakang dengan ciri negara modern. Ciri negara modern itu selalu disebut adanya deregulasi, bukan regulasi. Ini polisi juga ngurusi kejahatan, ngurusi masyarakat, mau cari mau cari kartu kuning harus ke polisi dulu, berkelakuan baik atau tidak. Ini bukan tugas-tugas polisi, itu kan tugasnya pengadilan. Jadi besok SKCK itu bukan tugasnya polisi, tapi tugasnya bagian hukum di pengadilan. Makanya harus dilakukan persamaan, bahwa Polri itu harus memperlakukan semua orang itu sama di depan hukum, equality before the law, dan terutama kepada dirinya. Jangan saya bikin hukum seolah-olah saya ini penegak hukum, saya di atas, ya. Kemudian hukum harus menjadi alat tertinggi dalam rangka mencapai supremasi hukum. Nah, artinya saya juga heran, ya, begitu banyak jenderal. Saya hitung jenderalnya itu maksudnya dari brigjen sampai bintang 4 itu ratusan jumlahnya. Bayangkan, mungkin sedunia paling banyak itu, ya. Kemudian konsep beradab ini yang tidak pernah dimiliki polisi, ya. Polisi harus menghargai asasi manusia. Selama ini karena dia berfungsi sebagai penegak hukum, bahkan polisi ini 4 tugas sekaligus. Dia penyelidik, penyidik, penuntut, kadang-kadang jadi hakim loh. Mau dibebaskan enggak kalau ditangkap, ya. Dan dia sering ngomong, nggak usah pakai pengacara. Ngapain sampai ke jaksa, di sini aja selesai, ya. Terakhir, Polri dan masyarakat itu merupakan satu kesatuan sebagai rakyat Indonesia. Dia rakyat karena dia orang sipil yang dipersenjatai, maka dia harus membangun peradaban masyarakat yang bermartabat. Dan itu dimulai dari diri polisi sendiri.
kasus ini membuka kepada kita, polisi itu tidak bermartabat, polisi itu tidak beradab. Bagaimana orang yang tiap hari menjaga keamanan saya, mengambilkan minuman saya, nyupiri saya, bisa saya tembak seperti psikopat seperti itu. Jadi prinsip utama harus bisa dibedakan, dan yang super terakhir, kewenangan penyidikan itu kan sudah masuk sistem peradilan pidana, gabung saja dengan jaksa, nanti nggak ada polisi jagoan, ya. Jadi munculkan departemen baru, departemen penyidikan, itu gabungan polisi dan jaksa, sudah selesai. Polisi yang lain itu tugasnya yang melayani masyarakat, nyabrang melayani orang tua, menyeberang zebra cross, ada kucing naik ke pohon diambil sama polisi, ya. Ada Pak Oga ditertibkan bagaimana cara mengatur parkir yang bagus. Itu tugas polisi ke depan, bukan polisi ikut nembak ke sana, ikut nembak ke sini. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau
engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.